Ternyata oknum TNI Al ruda paksa jurnalis Juwita sebelum bunuh korban. Terungkap kelakuan oknum TNI Al Klasi 1 Jumran alias J, 23, kepada jurnalis Juwita sebelum pembunuhan. Perangai oknum TNI Al tersebut pernah diceritakan korban Juwita kepada kakak iparnya sebelum tewas dibunuh. Ternyata oknum TNI Al ini sempat melancarkan akal bulus untuk memperdaya Juwita mau masuk ke kamar hotel. Saat itulah oknum TNI Al tersebut melancarkan aksi bejatnya dengan meruda paksa jurnalis Juwita. Tak hanya sekali, diduga korban Juwita 2 kali diruda paksa oknum TNI Al tersebut. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom Al Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pasri mengungkap ada sejumlah alat bukti terkait kekerasan seksual yang diduga dialami Juwita sebelum tewas mengenaskan. Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual. Ini adalah pemerkosaan, kata Pasri, Rabu, 2 April 2025, dilansir Banjarmasin Post, Co. ID. Disebutkan bahwa peristiwa ruda paksa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Lalu peristiwa ruda paksa kedua berlangsung pada 22 Maret 2025, tepat saat jasad korban ditemukan. Dalam kesempatan itu, Pasri juga membeberkan awal perkenalan Juwita dengan J. Menurut Pasri, keduanya pertama kali berkenalan melalui media sosial pada September 2024 lalu. Keduanya lantas bertukar nomor telepon dan menjalin komunikasi. Hingga pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024, J menyuruh korban untuk memesan kamar hotel di Banjarbaru. Diduga, J meminta korban memesan kamar karena kelelahan setelah kegiatan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, beber Pasri. Semua kejadian itu sempat diceritakan korban kepada sang kakak ipar pada 26 Januari 2025. Selain itu, Pasri juga menunjukkan bukti video pendek dan foto. Dalam video berdurasi 5 detik tersebut, papar Pasri, terlihat J mengenakan celana pendek setelah melancarkan aksinya. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya. Saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, jelas Pasri. Lebih lanjut, Pasri mengungkap temuan sperma di dalam rahim korban. Hal itulah yang membuat keluarga Juwita mendesak dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ditemukan di dalam tubuh wanita 23 tahun tersebut. Pasri menilai tes DNA perlu dilakukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kendati demikian, Pasri menyebut hingga saat ini fasilitas forensik di Kalsel tidak memadai untuk dilakukan tes DNA.